Hai, thank you ya udah datang. Di bawah Datang sana. ke rumahku. Ini rumah orang, aku yang datang ke sini. Oh my god, yeah. Yeah. That is Flummy. Flumi. Pak? Ito pa. Kau, mana ba? Oh my god, ang sakit may gata. Oh. Yeah. Ano ba ito iya? Das war so fake. Das war wirklich fake. Halo Dina. Hai. Sag doch Hallo. Hallo. Vorhin hast du doch viel geredet und jetzt? Kenapa tiba-tiba langsung ada suaranya? Iya. By the way, thank you ya udah diundang. Sama Danke juga udah. Mama. Udah ngundang. Bukan ngundang. Iya, begitulah. Jadi tuh sekarang aku lagi ada di rumahnya Dina. Kita tuh saudara. Saudara yang Jauh banget. saudara yang tidak bisa dijelaskan. Jauh banget. Nah, kebetulan nih di video kali ini tuh aku pengen apa ya? Susah konsennya sama Gak anak. apa-apa. Jadi kebetulan di video kali ini tuh kayak aku pengen ngebahas topik yang seru buat Dina. Oke. Dan Dina di sini udah berapa lama? Jadi perkenalan dulu deh. Mungkin Oh, iya. buat ini. Namaku Dina. Aku asal Tasik, makanya bahasa Indonesiaku sama pakai logat Sunda-Sunda gitu. Sama. Iya. Aku juga dari Tasik. Jadi aku udah 2014. 10 tahun lebih 10 tahun setengah. 10 tahun setengah. Juli nggak sih yang pas aku ke Trier? Iya benar. Berarti itu 6 bulan setelah aku datang, Dina datang. Enggak, 1 tahun. 1 tahun setelah. 1 tahun kan? Mau kan selesai oper. Iya. Terus aku mulai. Benar. Bener kan? Terus pas summer varian itu aku ke Trier bulan Agustus atau September gitu. Iya benar-benar kayak setelahnya. 10 tahun. 10 tahun setengah berarti. Sekarang Desember. Ih, udah lama banget ya nggak kerasa. Nama aku Amanda. Oh, tiba-tiba kenapa? Ini kenalin dulu siapa ini? Kamu harus lihat kamera tuh jangan leyeh-leyeh begini dong. Yang cantik. Sini. Mana udah cantik kok. Nggak kelihatan, kamu nggak ada di kamera. Kamu harus kesini. Kannst du dir auf Indonesia vorstellen? Bisa kan? Bisa. Nama aku yang kayak tadi yang pas latihan centil-centil gitu. Tadi tuh kayak gini. Hello guys. I am Amanda. Atau pakai bahasa Inggris. Ya. Coba sana. My name is Amanda. Yeah. Ye. Kamu kelas berapa? Itu kelas habis itu? Kelas 1. 1 SD. Berapa tahun? Berapa umurnya? Berapa tahun tuh? Di atas 1, tuh. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yes, 7 tahun. 7 tahun. Terus Dina juga punya anak ya, yang satu lagi masih bayi nih, masih balita. Lihat sini. Halo. Hai. Ayam. Halo Liam. Bem ya. So, mari kita Oke, lanjut. Kita lanjut aja, kita lanjut. Mm-mm. Nah jadi Dina udah lama banget kan. Ya, Terus 10 tahun. dulu tuh Dina waktu datang kesini ikutan oper kan. Kenapa? Udah itu ikutan FSJ kalau nggak FSJ, salah, heeh. dan Osbildung juga. Enggak, Enggak. aku nggak harus bilang. Langsung kerja gitu. Jadi kan pas setelah FSJ itu aku hamil, Iya. hamil Amanda. Jadi berhenti kan. Jadi nggak nyari kerja lagi soalnya percuma juga kan. Iya benar. Terus setelah hamil terus ngambil Elternzeit 2 tahun pas Amanda itu bukan Elternzeit sih, bisa dibilang Elternzeit atau Arbeitslos enggak sih ya pokoknya nggak kerja lah 2 tahun. Iya, kerja itu, ya. Nah terus pas Amanda 2 tahun itu dia kan ke Kindertagesstätte. Iya. Apa sih kalau bahasa Indonesianya Nggak tahu itu apa tuh kayak. PAUD kan sih pendidikan PAUD. anak usia dini. Iya, PAUD. Kalau di Sunda itu namanya PAUD. Pas Amanda masuk PAUD, aku kerja di dinas sosial bukan sih kalau diakon itu? Sosial ya. Iya kayak sosial gitu, gitu. diakon dilempar. Dia kerja di diakon di stasiun gitu. Aku I see, oke.
betroying itu apa ya bahasanya? Kayak ngejaga gitu ya. Kayak ngejaga, terus kayak Ngebimbing gitu ya. ngebantuin sedikit di rumah Oke. gitu, kayak dia mau makan terus kayak siapin piringnya gitu lah. Ya jadi topik kali ini tuh kayak aku pengen ngebahas tentang Elternzeit. Soalnya itu tuh kayak sesuatu yang ada di Jerman tapi di Indonesia tuh nggak ada. Di Swiss pun nggak ada loh. Di Swiss nggak ada kan? Nggak ada. Nah itu. Makanya. Terus Dina kan kayak sekarang udah punya 2 anak. Kamu diem bisa nggak sih? Dina kan sekarang udah punya 2 anak. Terus aku kayak kemarin kontak kan mau langsung kerja tapi ini keluar. Iya. Jadi nggak kerja lagi. Ups. Sorry. Iya. Terus nggak kerja lagi kan? Iya. Nah, boleh tahu apa sih Elternzeit itu? Elternzeit itu kayak semacam dibilang cuti bukan cuti juga. Jadi kayak kita itu nggak kerja dulu. Elternzeit itu kan ada 3 tahun. Jadi kalau ditranslate pakai bahasa Indonesia itu kan jadinya waktu orang tua. Itu waktu untuk orang tua bukan sih? Iya. Jadi Elternzeit itu kan misalnya totalnya misalnya yang Elternzeit yang dibayar itu ada 2 tahun. Kan 2 tahun itu bisa dipakai buat ibu selama 2 tahun, yang 2 tahun full itu buat ibu, atau kayak misalnya dibagi sama ayah misalnya. Jadi selama 1 tahun itu ya si 2 tahun Elternzeit itu dipakai buat 1 tahun buat ayah, 1 tahun buat ibu. Jadi misalnya 1 tahun dua-duanya di rumah. Okay. Nah, jadi selama Elternzeit itu kita dapat penghasilan. Kalau misalnya Elternzeitnya yang diambil 2 tahun misalnya, jadi setiap itu kita dapat uang, tapi bukan dari Arbeitsgeben, bukan dari tempat kerja kita, tapi dari L-Bank. Disebutnya L-Bank, ya pemerintah, nggak sih? Jadi kayak dari pemerintah gitu 33% gitu, atau dari gaji yang dari gaji 6 bulan terakhir apa 3 bulan terakhir gitu. Nah, kalau misalnya 2 tahun, ambil. Kalau misalnya Elternzeitnya, misalnya suami nggak perlu ambil Elternzeit, misalnya aku aja. Tapi cuma 1 tahun, berarti aku dapatnya 60% apa 66 gitu. Oke. Kayak gitu. Jadi tergantung gitu ya. Kalau misalkan dua-duanya giliran gitu Elternzeit itu lebih dikit gitu ya. Iya, tapi Marco kemarin nggak ambil Elternzeit, dia cuma kayak ambil urlaub gitu. Urlaub aja, kayak ambil libur. Selama dari fasenya Amanda terus sekarang kalian Marco nggak ini? Suami nggak ikutan Elternzeit? Enggak sih, jadi pas Liam lahir itu Marco cuma ambil libur 1 bulan. Jadi tapi nggak ngambil dari jatah Elternzeit itu, jadi cuma cuti dia doang kayak gitu. I see. Oke. Terus dari pengalaman pribadi sendiri tuh kayak apa sih yang mendorong buat ngambil Elternzeit ini? Biar lebih banyak waktu sama anak-anak sih ya. Paling penting itu yang jatuh. Kom sendiri. Duduk sama Fajar. Kom. Ya jadi kayak lebih itu nggak sih, kayak buat adaptasi gitu kan. Tadinya emang kepikiran kayaknya setahun aja cukup, terus misalnya kayak ngikutin aja, udahlah setahun aja jadi biar bisa kerja lagi gitu. Tapi Marco itu orangnya, dia itu tipe kayak Vater, ya kayak orang yang diciptakan untuk jadi ayah gitu loh. Kayak father figurnya tuh dapet banget gitu. Iya, saya juga bisa melihat. Kan Marco kan gitu, jadi dia bilang, terus kalau kamu 1 tahun terus ngapain, terus anak kamu terus ngapain kamu punya anak gitu kan, dia bilang, oh baik, oh itu memang beda. Ya dia itu kan kayak amat sangat keayahan banget kan. Terus kalau kamu mau kerja lagi ngapain kamu punya anak? Oh iya, jadi kita oke lah ambil 2 tahun. Aku ambil 2 tahun. Itu tuh minimal, dia bilang minimal 2 tahun. Ya minimal paling sebentar tuh 2 tahun. Nah, terus pas ternyata kemarin itu anak Elternzeit itu maksimal 3 tahun kan. Tapi yang dibayar itu cuma 2 tahun maksimal. Nah, terus kemarin kita kan nyari tempat si Pak Udi itu buat Liam kindertagesstätte. Ternyata dari itu susah kan, karena kita ini di desa. Nggak ada kekurangan personal, jadi akhirnya Liam nggak dapat tempat kita kan, kindertagesstätte itu. Makanya terpaksa Dina harus ngambil ekstra gitu ya. Sebenarnya kita bisa kayak, kan aku kayak pernah udahlah atau kita coba ke matchingan gitu kan. Kayak kalau misalnya mau istilah usaha, kalau kita berusaha bersusah payah cari bisa, tapi Marco bilang udahlah ngapain
ribet gitu ya. masih rusuhan gitu masih gitu kan nama. Oke, jadi 1 tahun kita di rumah. Oke. Tapi yang tahun ketiga itu Gede dapat bayar. uang. Gede bayar. Nah, kalau misalkan buat rutinitas sehari-hari itu kayak gimana aja selama Altenside? Selama Altenside ya antar anak ini sekolah. Udah gede, anterin pergi sendiri. Amanda itu sebenarnya dia pengen berangkat sendiri kan. Kamu pengen berangkat sendiri ya ke sekolah? Terus soalnya gitu. Amanda, tapi bapaknya belum ngizinin. Soalnya kan sekarang winter. Iya. Jam 7 di sini winter kan Oke. gelap winter kan setengah 8 jam 8 itu. Jadi nantilah nunggu agak musim panas baru belajar jalan kaki sendiri. Jadi ya paling antar Amanda sekolah. Terus lama di sekolah ya main sama Liam, kita belanja, Iya. beres-beres rumah kayak gitu. Biasa lah kayak kegiatan di rumah tangga ya. Iya, rutinitas rumah tangga sehari. Terus pulang Amanda sekolah, Amanda itu anaknya kan nggak bisa diem. Iya. Jadi dia itu harus Beraktivitas. beraktivitas. Dan aku yang gampang mager itu sulit mengimbangi Amanda kan. Jadi dia di karate. Turunan tuh apa sih bahasa Indonesia? Itu Gimnastik. kayak gimnastik gitu ya. Dia di karate, gimnastik, balet, sama core Jadi paduan suara gitu. Nah, jadi paling nganter Amanda kayak gitu. ya. Pokoknya aku ibu rumah tangga yang sibuk, amat sibuk. Soalnya abadanya juga banyak aktivitas. Iya, Kan sudah daheim bleiben. nggak bisa ya. Nih. Soalnya kalau di rumah kan berarti aku yang menyibukkan dia. Iya. Sekarang Capek sendiri. awal oke baik kita main ke Spielplatz. Nah, bagusnya Jerman itu kan ada Spielplatz, jadi kadang nggak terlalu Iya, benar. nggak gabut banget kan. Gabut, jadi bisa bawa keluar Iya, gitu kan. Tapi aku bukannya gabut sih, tapi aku yang sulit mengimbau. Jadi dia itu pengennya tuh kayak yang bergerak gitu loh. Aktif banget Ya, gitu ya. Amanda, ayolah kita main pasir gitu kan. Ada kan sandcastle itu. Jadi dia pasir dingin gini. Ngapain aku? Nggak mau yang jalan lagi. Oh. Tapi seru sih, jadi gak boring juga kalau misalkan anaknya aktif. Iya, jadi ya aku Tapi capek juga ya. capek. Jadi capeknya tuh apa ya? Rariweh kan kalau mau berangkat. Jadi ini lagi sibuk kayak main terus tiba-tiba, "Liam, ayo kita pergi." Ngamuk kan gak mau pergi. Hai. Jadi bersama dengan kan ini, terus ini, "Mama, come." Amanda kan kayak gitu ya. Wah, oh, Amanda terus dia kadang nggak mau ngambil barangnya dia. Oh, ibu so lagi. Jadi dia sibuk, dia ngamuk, nggak mau pergi. Ini ribet nggak mau bawa barang-barangnya. Ya, kaos lah, tapi Bisa di manage lah. gampang lah. Bisa. Sekarang Sekarang kan udah gede juga Ya. lagian. Ya, ibu-ibu selalu bisa lah, selalu Bisa lah. menemukan jalan keluar. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Sini ikut ngobrol, dengerin pakai bahasa Indonesia. Nah, pertanyaan berikutnya. Nah, pertanyaan berikutnya itu kayak pembagian tugas. Kan biasanya tuh Dini udah seharian di rumah gitu ya. Terus Marco kerja dari pagi sampai jam 5:30 ya kalau nggak salah. Setengah Nyampe rumah. 6, jam 6, tergantung sih. Pokoknya paling telat jam 7 nyampe rumah. Terus itu kayak pembagian waktu buat jaga anak tuh kayak gimana? Bagian waktu jaga anak. Jadi sebenarnya kita nggak ada kayak feste plan. Ya lu keren aja dicampur Jerman wae. Gak apa-apa. Nah, Nanti ada subtitle. Subtitle. Jadi kita tuh nggak ada Gak ada fix, waktu ya. nggak ada gitu. fix pembagian kamu harus ini, kamu harus ini gitu loh. Iya. Jadi kalau Marco datang ke rumah itu, jadi kadang-kadang tuh ya, Marco tuh sengaja kan nggak buka pintu gitu, jadi dia Iya. pencet bel Iya. supaya anaknya ngebuka Anaknya kan. tahu gitu ya. Jadi mereka lari kan, dia langsung sibuk gitu kan sama anak-anak itu. Jadi si sepatu, si tas tuh itu kan di depan pintu, jadi aku yang beresin. Jadi Iya. kadang-kadang, mama, dia bisa unyok. Apa sih bahasa Indonesia? Jadi, Sama ada juga. iya ada juga di sini. Jadi Marco langsung ngasuh gitu. Jadi kalau pas Marco ngasuh sama anak-anak ya aku beres-beres atau Nyiapin masak masak gitu ya? siapin masak. Kayak Iya, gitu. buat makan malam. Terus ini kan amat sangat anak papa kan. Jadi kalau weekend kayak misalnya Amanda tuh sering Amanda papa tag gitu. Iya, jadi waktu khusus gitu ya, hari khusus buat Amanda sama Iya, papa tapi gitu. sering gitu. kayak minggu kemarin weekend kemarin kemana? Waktu dekat sama papa? Hah? Kino tuh apa bahasa Indonesianya? Bioskop. Oh, bioskop.
ke bioskop. Habis nonton apa? Nonton apa kemarin? Tiket. Oh my god, that's really how cooken. That's really how cooken. Und war gut? War richtig gut, gell? Ich habe auch viele Videos auf YouTube geguckt. Die will unbedingt dahin. Ja, ich kenne auch das Lied, weil Amanda ohne Ende abgespielt hat, das Lied. Ach, schön. Ach, cool. Ya, begitulah. Berbagi waktu ya, nggak ada pembagian waktu secara itu sih. Cuman ya, kayak misalnya, atau kayak aku misalnya lagi sama Amanda, sama dia anteng gitu kan di sini main apa gitu. Iya, iya. Terus Marco kayak, oke, kayaknya mereka nggak perlu aku gitu. Jadi Marco kayak beres-beres dapur gitu. Iya. Atau sedot Debu gitu. sedot debu kayak gitu. Jadi udah kayak saling mengerti satu sama lain gitu ya. Untungnya itu, iya, jadi Marco itu semacam orang Jerman yang aneh gitu loh. Bagus Jadi, dong. Iya, jadi dia tuh pengertian, terlalu pengertian, pengertian dan perhatian. Jadi orangnya tuh peka gitu loh. Peka ya. Iya. Alhamdulillah. Itu jiwanya Indo banget dah, sumpah. Iyanya, tapi dia nggak ada jiwa nggak enakannya. Tapi kadang ada oke sih. Tapi bagus sih. Bagus sih, namanya kita. Iya, kita mah nggak enakan terus aja. Balik lagi, soalnya tadi udah dijelasin juga, udah disebutin sama Dina gitu, buat kayak pemasukan selama Elton Side. Pemasukan selama Elton Side gitu. Itu kan kalau misalkan 1 tahun 2 tahun pertama itu dapat gitu ya. 3 tahun itu nggak dapat. Tahun ketiga nggak ya? Nah itu gimana sih kayak buat manage keuangan gitu kalau misalkan cuma suami aja yang kerja? Soalnya kan kalau misalkan di sini kebanyakan walaupun udah nikah tuh ya dua-duanya kerja juga kan. Iya sih, karena ya manage sebenarnya kalau kayak nge-manage banget, aku nggak pinter-pinter nge-manage juga kan. Sebenarnya yang pinter ngontrol uang itu Marco. Karena dia terbiasa mandiri dari dulu kan, karena dia cukup muda kehilangan orang tua, jadi dia dengan terpaksa harus bisa kan. Jadi paling kayak karena konto tabungan kita itu kayak bersama, bukan bareng gitu ya. Iya, jadi dia ada subscribe ke konto aku ada ke dia. Jadi setiap apa yang kita transaksi itu kita lihat kan masing-masing. Jadi kalau Marco ngapain aku lihat. Nah, jadi joint account gitu. Nah, terus jadi kayak misalnya kalau misalnya kebanyakan tuh dia lihat kan. Ketahuan. Ya. Ya. Apa ini? Itu bisa seserumputan. Enggak. Ya, jadi paling kayak misalnya kalau bisa belanja lebih dari 150 gitu kan. Iya. 150. Paling nanya, kamu beli apa aja? Ini Kak, bisa sekiranya masuk akal. Oh, benar. Bapak. It's okay, misalnya gitu kan. Tapi kayak kalau misalnya beli kada yang terlalu udah susah benisan. Aku sih enggak. Nah, ini kayaknya nggak perlu, kamu nggak usah beli lagi kayak gitu. Kayak gitu paling. Ya, jadi amat sangat memanage juga enggak sih. Tapi ya kita manage itu kayak kita itu kayak menyisihkan uang. Jadi Amanda sama Liam kan sekarang punya tabungan. Iya. Jadi yang Dauerauftrag yang per bulan gitu. Per bulan yang otomatis gitu loh, masuk ke rekening mereka kayak gitu. Jadi buat mereka gede kayak misalnya buat nanti kayak kuliah atau buat bikin SIM buat Jerman. SIM, iya. Soalnya di sini kan mahal amat sangat mahal kan. Mahal banget. Nanti aku bikin video tentang SIM ya. Mana mahal, susah lagi. Mahal banget. Tapi kayak itu satu kebudayaan yang berbeda banget gitu ya. Kalau misalkan di Indonesia tuh nggak ada yang kayak gitu. Bikin tabungan buat anak gitu ya. Biar apa ya, mereka punya sesuatu kalau misalkan mereka udah gede gitu. Iya. Dan di sini tuh kayak itu yang sesuatu yang normal kan ya. Iya, kayak buat start mereka gitu loh, kayak buat richtig leben, buat realitet gitu. Welcome in realitet kayak gitu. Selamat datang di realitas gitu ya. Iya, kayak gitu. Jadi kita bikin tabungan buat mereka. Kan paling gitu sisihin. Jadi aman lah. Terus yang kita sisihin juga kita punya namanya Urlaubskasse. Buat liburan. Seru. Itu tuh yang itu yang merah itu Urlaubskasse kita. Jadi pokoknya misalnya kita ada kembalian misalnya 10-20 euro, masukin lah Urlaubskasse itu. Jadi pas kita mau ke Indonesia atau mau liburan kemana itu nggak terlalu itu kita lihat Urlaubskasse, lumayan, jadi nggak terlalu banyak ngambil dari
dari ini dan rekening gitu dari rekening ada gitu. Jadi guys, itu Ulaukas itu kayak apa sih, kayak tabungan buat liburan gitu lah, khusus dialokasikan buat liburan. Iya. Gitu. Jadi mau ini apapun, kayak misalnya semepet apapun, jangan diganggu. Jangan diganggu. Penting loh. Sumpah, kalau misalkan ke Indonesia kan itu buat banyak biaya tidak terduga. amat sangat. Ya soalnya buat kita ini kan Indonesia itu penting kan, pulang Betul ke Indonesia sekali, makanya tiket ke Indonesia itu kan nggak murah. Mahal banget ya. Jadi perlu kasih itu. Per tahun kan pulang ke Indonesia atau gimana? Dulu penting kan per tahun. Terus corona 2 tahun nggak pulang. Terus kemarin juga 2 tahun nggak pulang karena hamil. Iya. Terus sekarang juga udah setahun nggak ke Indonesia. Terus nanti Mungkin mudah-mudahan kalau Amanda liburan musim panas. Seru. Nah, punya anak SD kan nggak bisa sembarangan. Iya. Harusnya ini ngambil liburan sesuai dengan liburan dia kan? Ya, di sini kan nggak bisa. Bu guru, anak saya boleh saya keluar negeri. Oh, tidak bisa. Nggak bisa. Nanti anaknya dibawa Yugen apa sih? Ya, kayak Iya, gitu kan. iya. Iya. Oh, tidak bisa. Kalau ketahuan ntar misalkan pura-pura sakit gitu ya, posting di Instagram. Itu dendanya. Dendanya mahal banget, gede banget. Denda terus bisa dipenjara juga kan. Iya, orang tuanya. makanya hati-hati Terus anaknya gitu. bisa, harus hati-hati pisan. Makanya pendidikan di Jerman amat Diutamakan di sini sama pemerintah gitu guys. Buat Dina sendiri itu apa sih pelajaran yang paling berharga yang Dina dapatin selama ngambil Elternzeit ini? Nah, aku dapetin itu kayak apa ya? Jadi lebih mengenal anak-anak gak sih? Terlalu terlebih sama Amanda. Iya. Jadi apa ya? Jadi kan jadi kan aku emang itu maunya Marco kan, jadi aku fokus ke anak-anak doang gitu kan. Iya. Jadi silik jadi kayak misalnya kayak pas awal yang lahir itu kan, awalnya aku cuma mikir, oh aku sekarang punya anak, ini kayak stellung buat aku gitu loh. Tapi enggak, bapak anak 6 tahun ini, waktu itu kan pas yang lahir dia 6 tahun, buat dia itu perubahan itu lebih parah kan. Jadi kayak awalnya aku kayak cuman aku berusaha menyesuaikan diri sama anak 2 gitu loh. Jadi awalnya aku nggak terlalu melihat dia gimana gitu loh. Terlalu memperhatikan. Tapi karena selama di Elternzeit ini kan Amanda masih di kindergarten. Jadi dia salah satu pulang ke rumah gitu kan. Jadi kalau Liam tidur terus aku kan sama dia. Terus dia awalnya aku kayak, ini apa sih anak ini, kenapa sih jadi tiba-tiba ngarungsing, cari perhatian gitu, caper gitu kan. Terus tadinya kan dia udah tidur sendiri, terus pas dia lahir tiba-tiba mau tidur lagi di kasur kita kan, harurin gitu kan, maksudnya iya itu kan cemburu. Jadi kan iya, dan orang-orang juga kan bilang, itu cemburu tahu, dia tuh cari perhatian. Udah kayak gitu kan. Tapi kan maksudnya aku selalu awalnya aku berusaha supaya dia mengerti gitu loh. Iya. Terus tapi aku nonton pas obrolan sama Marco, tiba-tiba kita ini kan di atas 30 tahunan, kenapa kita lucu gak sih, kita lebih 30 tahun lebih minta anak 6 tahun buat ngerti kita kan? Harusnya kita sendiri yang ngerti harusnya kan kita harus ngerti posisi. Nah setelah itu Liam you was scared. Nah setelah itu jadi kayak misalnya oke lah, ayolah Amanda gitu tidur tempat nggak apa-apa lah, jadi bapaknya yang ngalah, jadi dia itu memang posisi laki-laki kan, posisi suami itu di pojokan tidur gitu kan. Jadi nggak apa-apa lah, yang penting Amanda istilahnya nggak merasa kurang gitu loh. Jadi sendirian gitu ya, jadi kayak jadi semenjak ada Liam itu kan, jadi kayak dia ngerasa itu apa sih, weggeschoben tuh apa sih, kayak di pojokan, bukan ya, di pojokan sih, di pojokan apa kayak sih, disendiriin gitu. nggak jadi prioritas gitu loh. Jadi nggak merasa jadi prioritas. Jadi ya untungnya dari Elternzeit itu kan, jadi aku nggak ada fokus lain kan, aku nggak mikirin kerja. Terus waktu aku pun ada, jadi kayak misalnya kadang Liam ya oke lah kasih apa, dia sibuk dan aku
ituin Amanda, ya. Amanda gitu kan supaya dia nggak merasa apa sih, nggak Kayak merasa kurang gitu, nggak kurang diperhatiin gitu ya. soalnya pas awal Liam lahir itu dia pernah bilang, mama bisa nggak Liam dikembaliin, aku mau adik banget, kembaliin kemana? Kembali ke rumah sakit. Tapi normal sih buat anak-anak, Ya, soalnya itu fase juga sih. Dan ya bayangin aja waktu pertama itu sendirian gitu, semua perhatian gitu buat iya aku kan, sendiri, iya tiba-tiba kan, tiba-tiba nggak ada pendapat siapa dia. lu kan? Oh my god nih gara-gara ini. Iya kan, jadi awalnya dia juga kayak, dan awalnya kita tuh kayak semacam korban-korban video orang gitu kan, kalau lihat orang, oh lihat kakaknya tuh gendong anak, Iya, iya. adiknya lucu banget kayak gitu kan. Amanda itu kayak dia nyamperin terus dia sayang, tapi itu kayak hanya untuk menenangkan kita gitu loh. Iya. Terus sebenarnya dia tuh Dia kelihatan nggak kayak mau gitu. nggak ada tatapan sayang gitu, kita tatapan oh bayi kayak gitu kan. Oh udah akhirnya kita yang kasih pengertian kan. Iya. Akhirnya dia mengerti lah, dan It's dia getting better. udah sayang sama Liam gitu meskipun sering berantemnya juga. Gitu. Iya, iya sih, kayak sangat bermanfaat banget. Soalnya bayangin aja kalau misalkan Dina kayak di Indonesia terus sudah langsung kerja lagi kan, Oh, terus nggak diperhatiin, nggak diurusin gitu, diurusinnya Iya cuma kan? sama Neni doang gitu. Iya. Dan masalah yang kayak gitu tuh nggak bakalan kelihatan juga dan malah tambah parah gitu juga kan. Iya kan? Iya. Iya, jadi sebenarnya mending anak-anak itu caper sama kita, mau Iya. marah atau apa daripada caper di luar, nggak sih, caper sama orang jadinya Jadi troublemaker gitu. iya, kan. troublemaker gitu kan. Iya. Pim. Hup. Cepat. Udah aktif banget nih sekarang. Amat sangat aktif. Ini buat Dina sendiri, kalau misalkan buat pasangan Indonesia gitu ya, yang nikah di Jerman, Ah, rekomendasi kayak Alton Side. Iyalah. amat sangat rekomendasi. Soalnya apa ya? Apa sih, kalau kerja itu maksudnya kalau nyari uang tuh nggak ada ujungnya kan? Iya. Iya kan? Kalau mereka itu cepet gitu ya, benar-benar cepet itu. Aku pernah dengar tuh kayak fase anak tuh kayak segini. Jadi umur 1 tahun sampai berapa tahun ya? 12 tahun gitu kayak gak kerasa cepatnya, dan tiba-tiba tuh anak udah kayak sebodoh sama orang tuanya. Iya kan? Ya makanya jadi sebenarnya ya sih. Nah, mungkin keuntungan aku itu punya Marco yang dewasa gitu loh. Soalnya kadang aku nggak kepikiran juga kayak pemikiran dia itu kan. Jadi pokoknya dia itu kan memprioritaskan anak itu kan, apapun anak itu prioritas dia kan. Ditamain, ya. Jadi kayak misalnya itu kan kayak aku bilang tadinya aku mau Elton Side 1 tahun aja, karena aku kan jadi pas kerja itu hampir bisa naik posisi gitu loh. Posisi ya. Terus dia bilang kayak gini, ya oke, kamu naik posisi kamu, terus apa? Punya kamu lebih banyak uang, terus apa? Iya, tapi Sekarang pun kita maksudnya we can auction so living, tahu nggak? iya, Jadi kebutuhan bisa tercukupi lah gitu ya, ya. maksudnya kan nggak ada ujungnya kalau Iya. itu kan. Masalah uang. Iya, terus kita tuh nggak tahu kita ngedidik anak bener apa enggak. Maksudnya kita cuma perlu melakukan yang terbaik gitu loh. Bener. Sebenarnya menurut misalnya buat si A punya anak dititipin ke orang lain itu bagus, supaya sosialisasi, atau anak sepenuhnya sama kita. Itu maksudnya istilahnya ekspektasi setiap orang untuk anak itu kan beda-beda gitu kan. Terus pokoknya Iya. yang penting kita itu melakukan yang terbaik. Apakah itu salah atau enggak kan? Iya. Meskipun itu terlambat, kita cuma bisa lihatnya nanti kan. Mhm. Japanese itu anaknya anak kurang ajar atau anak baik. Iya. Tapi yang pentingnya kita jangan bikin kayak jangan nyesel gitu, tahu gitu. Iya. Aku Side-nya 3 tahun. Kenapa aku Iya. kerja lebih awal kayak gitu kan? Yes, sebenarnya sih itu semuanya balik lagi sama pribadi juga masing-masing gitu, dan sesuai sama situasi dan kondisi juga. Kalau misalkan emang bisa memungkinkan Alton Side ya manfaatin, cuman kalau emang nggak bisa ya mau gimana lagi. Tapi kayak
harus balik lagi sama dirinya, itu kayak ngusahain buat bener-bener ngedidik anak gitu ya, ada koneksi sama anaknya juga. Aku boleh kasih contoh nggak sih? Boleh. Orang Jerman juga kayaknya nggak bakalan nonton. Jadi kan kita punya teman baik ya, bener-bener baik. Mama juga tahu orangnya, pernah aku ceritain. Dia itu kan lahiran, terus 3 bulan langsung balik lagi kerja kan, karena posisinya yang tinggi itu kan. Yang sekantor itu. Iya. Yang posisinya tinggi itu kan. Nah, jadi anaknya itu kan dari umur 3 bulan udah di itu kan. Udah di ini. Dia kayak es is good, es is schön. Dia kan posisinya sebagai perempuan itu banyak yang bilang juga, oh si Frau ini hebat ya, perempuan tapi udah punya posisi ini kan, tinggi, udah sampai ke internasional kayak gitu. Terus jadi anaknya tuh sering di TK, terus dititipin nenek kakeknya kayak gitu kan. Jadi es is toll, maksudnya apa sih, orang kaya punya rumah, udah punya rumah untuk anak buat mereka sendiri kayak gitu, terus punya ini. Terus kelihatannya itu apa sih, udah terlambat, anaknya udah 5 tahun, segede Amanda kan sekarang 7 tahun, anaknya misalnya bermasalah. Itu kan dia kan merasa padahal dia melakukan yang terbaik, tapi ternyata salah juga. Terus akhirnya dia ngambil Attention baru sekarang kan. Jadi Attention itu mungkin bisa dipakai kapan aja kayaknya. Bisa dipakai, Kalau lihat dari dia bilang sekarang itu dia udah nggak kerja selama 2 tahun kan, dia ambil jatah Attention-nya dia sekarang. Tapi kan itu too spät gitu. Udah telat gitu. Soalnya tuh fase yang paling penting banget buat anak tuh ketika umur berapa ya, 0 lah, 0 sampai berapa tahun, 5 tahun. Itu penting banget kayak buat ngebentuk si karakter anak kayak gimana gitu. Kalau misalkan orang tuanya jarang ada di rumah gitu ya susah gitu. Jadi anaknya kan dididik sama sharing sama guru gitu. Itu kan nggak sesuai harapan kita. Terus kan anak pun tahu siapa lu kan bukan mama aku gitu kan. Terus akhirnya pas pulang kerja mamanya pun udah nggak ada tenaga buat dia, jadi dia boleh ngapain sama dia, jadinya agak ngerti sih, soalnya terakhir lihat juga kayak ini anak gimana sih, malah dia begitu kan. Oh my god. Makanya ya Emang sih sangat bermanfaat juga gitu. Lebih baik pusing duluan daripada pusingnya terakhir, soalnya pusingnya 3 kali lipat. Betul sekali. Ya aku aja kayak ke rumah, tapi kan karena bestie gitu kan sama Amanda dia itu, jadi oke lah aku, dan mamanya pun nggak masalah kalau aku marahin dia, tapi karena astagfirullah kudu diadalan gitu berarti. Kayaknya iya deh, biar dia Ya Allah. Makanya udah gak terasa nih guys, ngobrolnya panjang juga. Mungkin ini satu pertanyaan terakhir buat Dina. Oke. Jika Dina bisa ngubah sesuatu tentang kebijakan Elternzeit, Jangan. Ada nggak sih sesuatu yang bisa diimprove maksudnya gitu? Iya, atau selama ini kayak baik-baik aja gitu. It's very good. Oke. Soal menurut aku kebijakan Jerman itu oke sih. Jadi orang tua di rumah dan mama udah papa itu bebaskan, Jerman bebaskan, mau mamanya langsung kerja terus papanya 2 tahun di rumah juga bisa kan. Iya, fleksibel gitu ya. Iya kan, itu negara mana lagi sih yang kayaknya masih Jerman doang kan, Swiss pun enggak, jadi makanya jadi terus setelah Elternzeit itu kita bisa kembali ke tempat kerja kita yang dulu dengan posisi yang sama. Iya, jadi nggak dikeluarin. Iya kan, itu kan keren menurutku. Iya, jadi nggak ada sih, nggak ada yang harus diganti. Berarti bagus gitu ya. Bagus. Di Indonesia gimana sih peraturannya? Nggak tahu aku. Udah lahiran bisa langsung biasanya harus 3 bulan bukan sih, kalau nggak salah aku pernah nanya orang tuh 3 bulan cuti terus balik lagi kerja. Berat kan ninggalin anak, tapi sebenarnya itu kan tergantung orang kan. Jadi misalnya ada orang yang kan dititipin nenek kakek atau dititipin penitipan, kalau menurut mereka in ordnung ya oke, kayak problem nggak masalah gitu kan. Bisa. Kalau kita itu susah. Karena aku sama mereka mungkin terbiasa dan kayak udah eingestellt di kepala gitu loh, kayak bukan eingestellt. Kayak udah kayak nih udah terprogram di kepala mereka, itu prioritas kita gitu loh. Jadi kayak misalnya kayak Amanda ini kan setelah sekolah itu kan kayak ada betroyung gitu, bimbingan gitu. Penitipan kayak gitu. Bisa sampai jam 4 sampai jam 5 sore. Tapi kita tuh
Oke. Enggak, jadi mending di rumah aja kan. Terus Liam juga kan sekarang mending di rumah dulu. Ya. Coba Ya sih. Dan kalau kita misalnya kayak di Indonesia tuh kayaknya nggak bisa. Oh God, that's what you said. That's witzig. Das war richtig stark. Okay. Ja. Oh my God. Dadah. Oh, Lanjutin. Iya. Potong. Potong. Lupa lagi. Terakhir tuh yang ini kan, yang yang berkeruyung cuti. gitu di sekolah. Iya. Oh iya, jadi ya pokoknya ya maksudnya orang kalau mau dititipin anaknya ya is oke lah Kak. Kalau menurut mereka itu oke. Kalau kita orangnya nggak bisa kayak gitu. Jadi kita itu kayak kayak kalau mereka nggak ada tuh kayak apa sih yang kurang kayak gitu. Apa coba ya, jadi Amanda itu pernah nginep di rumah temennya kan, itu kan Magic Übernachtungsparty gitu kan namanya kalau di Jerman itu kayak apa sih, pijama party gitu kan. Dan itu kan sama temannya nginep di rumah temannya. Jadi si mama itu ya mungkin niat si mama temannya itu baik ya, jadi kalian itu bisa santai, kalian bisa ada waktu berdua. Liam kan waktu itu masih berapa bulan, dia masih banyak tidur kan, jadi dia feels pas kayak gitu, semuanya sangat bersantai-santai gitu kan. Mungkin pikiran mama ya ini mereka berdua langsung party gitu kan. Terus Liam tidur kan, pas malamnya Liam tidur, dia kan masih jam 7 malam udah tidur gitu kan. Jadi dia duduk di ruang TV, terus pindah-pindah Netflix, segala pokoknya digonta-ganti. Terus dia bilang, coba telepon aja. Jadi nama mamanya, coba telepon agak Amanda nangis nggak? Enggak, kenapa sih di telepon sih kamu teh? Iya. Pasti dia nangis nanti disusul kata Amanda kan. Itu kan nginep pertama. Iya. Udah, it's okay. Tapi aku pun kayak ngerasa Khawatir gitu ya. biasanya kan bukan khawatir, Kayak aneh gitu kan. aneh Biasanya aja Amanda gitu. yang mondar mandir terus tiba-tiba spagat atau tiba-tiba non sih jungkir balik gitu kan. Ini kenapa sepi jadi gitu kan. Terus akhirnya pokoknya kita kayak apa sih, nggak bisa spas, nggak bisa gitu loh berdua gitu. Jadi kayak gitu. jadi bingung kan. Pas mau tidur apa coba, telepon kita jemputan. Jangan, Amanda pun dia perlu bersenang-senang. Aku bilang kan kalau dianya happy ya udahlah, biar Iya. Marco itu Kebapaan banget ya, khawatir. Telepon jemput. Jangan. Terus udah ya jemputlah besok. Pasti dia minta pulang. Besoknya aku nggak mau pulang. Betah. Ada dia bilang. Pasti nanti malam nangis minta pulang. Nggak mau pulang juga kan. Jadi sepanjang weekend itu kita tuh bukannya tenang, nggak have fun gitu loh. Nggak tenang juga kan. Ya ada aneh gitu kan. Jadi mungkin itu pertama, nanti juga biasa aku bilang. Terus jawaban dia apa? Enggak, aku nggak mau membiasakan. Bagus kok. Jadi dia itu nggak mau membiasakan, istilahnya nggak mau membiasakan me time sendiri gitu loh. Jadi dia itu amat sangat kebapaan banget. kebapaan. Luar biasa. Good, waktunya udah habis, udah panjang banget videonya. Emang ada durasinya, harus berapa lama? Gak apa-apa sih. Dibagi dua, dipotong. Part 1, part 2. Good, thank you banget Dre ya. Udah gabung di video ini. Terus buat teman-teman kalau misalkan ada punya pertanyaan tentang Insight, atau misalkan sama Dina juga ada pertanyaan, di komen aja videonya. Jangan lupa buat subscribe. Bilang dong, kan kamu bisa, kamu ngikutin siapa sih? Mama auf Deutsch bitte. Subscribe bahasa Jermannya apa? Abonnieren. Abonnieren bitte mal. Abonnieren. Dia mau abonnieren saja supaya saya kanal. supaya banyak ininya followersnya. Amanda mau bilang sesuatu katanya. Kom. Abonnieren. Jangan lupa buat Abonnieren. Sein Kanal. Sein Kanal. Dan nicht vergessen, was? Like und kommentieren mein Video. Sag doch nochmal von Anfang. Lah, doang. Ya udah.
Thank you banget ya. Jangan lupa buat subscribe ya. Dadah. Dadah. Dadah, Dadah, bye-bye. makasih. Thank you.